Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum aki-aki nini nini. Salam-salam keluarga sadaya kanggo khusus warga Indonesia. Tepangkeun sim abdi nura nu kawitna ti pondok Yaspinda waler salam masuk syurga. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama anu langkung utama mangga urang sami-sami panjatkeun puja kehadirat Allah anu maha kawasa. Puji kehadirat Allah anu maha suci. Oge teu hilap syukur kehadirat Allah anu maha ghafur. Anu mana parantos nyiptakeun dulur sakasur, dulur sasumur anu yakin urang teh calon ahli kubur, matak hirup ulah kalalupur, komode nepi ka melongan bujur saraki batur. Na'udzubillahi min dzalik. Teu hilap sholawat miwassalam mugi salamina tetep dicurah limpahkeun ka buah mana Siti Aminah, penguasa kota Mekah, pembuka syafaah, the best of the best render of Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina Nabi, ka para sahabatna Nabi, ka para tabiin tabiatna Nabi, tur malah mandar dugi ka urang sadaya salaku ummatna, mugia singengengkeun syafaatul uzma jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang dengan siapa manusia duduk dan apa yang akan mereka dapatkan. Yang pertama, barang siapa yang duduk bersama orang-orang kaya, Allah akan memberikan cinta kepada dunia dan semangat untuk mendapatkan dunia. Contohnya, ketika kita duduk dengan orang yang banyak uang, orang yang selalu berhura-hura, pasti hati kita pun ingin meniru apa yang dia lakukan. Pasti ketika dia bekerja keras, kita pun akan meniru agar kita mendapatkan posisi, agar kita mendapatkan uang yang sama seperti yang ia dapatkan. Yang kedua, barang siapa yang duduk bersama orang-orang mukmin, orang-orang miskin, Allah akan menambahkan perasaan syukur dan ridho atas pemberian Allah. Anehnya, zaman sekarang banyak orang yang gak mau duduk dengan orang-orang miskin. Katanya, gak level. Padahal justru orang miskin yang bisa membuat kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ketika kita berdampingan dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang yang lebih rendah daripada kita bisa melihat bagaimana cara mereka mensyukurinya. Ketika kita memiliki rumah, ketika kita memiliki tempat untuk berteduh, dan mereka tidak, kita melihat ternyata nikmat Allah itu sangat besar, sehingga mereka bisa bersyukur. Sesungguhnya orang-orang yang bisa bersyukur akan rizki yang sedikit, maka pasti ia lebih bisa bersyukur akan rizki yang besar. Dan barang siapa orang yang selalu bersyukur, Allah akan menambahkan pada rizki yang ia miliki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ketiga, barang siapa yang duduk dengan para pemimpin, para raja, Allah akan menambahkan perasaan sombong dan kerasnya hati. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh kita sombong, apalagi menyombongkan kepada diri kita. Bilangnya, gue mah udah cantik, gue mah segala punya, apa yang gak buat gue? Na'udzubillahi min dzalik. Ingatlah dan ketahuilah,
Setiap perkara yang ada di muka bumi ini pasti akan hancur. Tidak akan ada yang kekal. Harta bisa tiba-tiba menjadi tiada. Tahta bisa tiba-tiba menjadi orang hina. Allah itu tidak sulit untuk mengubah manusia. Dari yang tadinya orang miskin menjadi orang kaya. Dari yang tadinya orang yang berpangkat menjadi orang yang hina. Namun ketahuilah, Allah tidak akan pernah menghinakan orang yang iman dan takwanya tertanam di dalam hati. Yang keempat, barang siapa yang duduk dengan perempuan dengan yang bukan mahram, Allah akan menambahkan kebodohan dan syahwat. Ketika kita duduk berdampingan dengan orang yang bukan mahram, ketahuilah, semua pikiran kita akan menjadi beku. Kita akan menjadi orang bodoh. Seakan-akan kita tidak ingat hal apa yang akan terjadi setelah kita semakin dekat, dan semakin dekat. Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang, kalau dalam bahasa Sunda, ditoel, malik noel, dicagap, malik nyagap, dicium, malik nyium, diajak kanu poek malik ngintil. Na'udzubillahi min dzalik. Tah tidinya dari situlah Allah menimbulkan syahwat yang sangat bergejolak. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kelima, barang siapa yang duduk dengan anak-anak kecil, Allah akan menambahkan lalai dan gurau senda. Ketika kita sudah dewasa, kita tidak boleh terlalu dekat dengan anak-anak kecil. Karena pada dasarnya kita tidak akan bisa berpikir apa arti dari dewasa. Begitupun dengan anak-anak kecil yang berdampingan dengan kita. Dia akan lebih berani. Dia tidak akan pernah belajar menghargai orang yang lebih dewasa, karena kita selalu memanjanya. Yang keenam, barang siapa yang duduk dengan orang-orang fasik, Allah akan menambahkan berani berbuat dosa dan kemaksiatan, serta mendorongkan diri untuk berbuat maksiat, kemudian menunda-nunda akan taubat. Na'udzubillahi min dzalik. Tidakkah kita orang yang hina, tapi kita lalai akan taubat? Ingatlah, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berani membuat kesalahan, beranilah kalian untuk bertanggung jawab. Karena pada dasarnya, orang yang bertaubat itu orang yang lebih baik dari orang yang tidak pernah bertaubat sama sekali, meskipun ia adalah orang soleh. Ingat, tak boleh takut. Tak boleh takut Allah marahi. Tak boleh takut Allah tak menyapa kalian. Ingatlah orang-orang yang ingin bertaubat, Allah itu bukan manusia. Allah itu lapang dada. Allah itu membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita bertaubat. Maka dari itu, ketika orang lain mempunyai kesalahan kepada kita, maafkanlah. Emang kalian punya apa? Allah aja yang nyiptain kalian masih bisa memaafkan dosa-dosa kalian yang terlalu banyak sehingga tidak dapat terhitung. Apalagi teman kalian punya dosa kepada kalian satu, kok kalian perpanjangin sih? Allah aja maha pemaaf, betul tidak? Yang ketujuh, apa kawan? Yang ketujuh ialah barang siapa yang duduk dengan orang-orang soleh, Allah akan menambahkan perasaan cinta kepada amalan-amalan dalam ketaatan. Masya Allah, benar ya kata orang-orang zaman dulu, kalau kita dekat dengan tukang minyak wangi, pasti kita akan ikut wangi. Begitupun ketika kita duduk dengan orang-orang soleh, kita pun akan mengikuti apa yang mereka kerjakan. Ketika mereka sholat duha, kita pegang HP, kita lihat, pengen sholat baru ada niat. Keesokan harinya kita melihat orang itu sholat duha lagi, mau coba, kita coba wudhu, males, gak ngerjain, tapi kan udah wudhu, udah ada niat dan wudhu. Dan ketiga harinya ketika kita melihat orang itu sholat duha, kita pun ingin mengerjakannya. Dan di saat kita mengerjakannya, maka pasti kita itu sudah menjalankan
hal yang tidak kita mau. Barang siapa orang yang melawan hawa nafsunya, maka ialah termasuk orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedelapan, barang siapa yang duduk dengan para ulama, Allah akan menambahkan ilmu dan perasaan tidak cintakan akan dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka dari itu, janganlah kalian takut masuk ke pondok pesantren. Janganlah kalian takut dekat dengan para ulama. Ingatlah, ulama yang akan memberikan kalian pendidikan, ulama yang akan memberikan kalian pengetahuan tentang agama, tentang ilmu. Dan ulama pula yang akan menuntun kalian untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena pada dasarnya ketika kita masuk ke pondok pesantren dengan niat izin Allah, niat ikhlas karena Allah, maka ketahuilah kita sedang berjihad di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Maklum saya masih dalam tahap pembelajaran. Unzur man qala wala tanzur man qala. Jika ada kepintaran dan kebenaran dalam perkataan saya, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada khilaf dan salah dalam perkataan saya, itu dari kebodohan diri saya sendiri. Laisal firak fil firak walakinnal firak lisawf. Wallahu muwaffiq ila afwani tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.